5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Halo guys, Lucky di sini. Sekarang kita masuk pada bagian awal, yaitu group profile yang terdiri atas koordinator Puak Lucky, saya sendiri, anggota Farel Fabio, Rana Lemang Yuki, Lepian Juan, Kaiska Audrey, dan Sunda Calvin. Lalu next kita masuk pada business profile. Untuk bisnis yang kami ambil yaitu ice cream barrel atau bisnis ice cream, dengan owner atau pemilik Bill Martinson Warrior Tail. Dan untuk alamatnya ada di Jalan Raya Manado Bitung, Sarongsong 1, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minas Utara, Sulawesi Utara. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dalam slide atau gambar yang tertera dalam slide. Di situ sudah ada tertulis rumah ice cream barrel di samping Alfamidi Air Madidi. Dan untuk bisnis areanya yaitu kuliner, karena bisnis ini adalah bisnis ice cream, jadi tentu saja itu masuk di bisnis area kuliner. Baik, saya Calvin Sunda dari kelompok 9 akan menjelaskan bagian saya, customer segment. Nah, customer segment di sini yang kelompok saya terapkan di sini seluruh kalangan usia dan peminat es krim. Nah, di sini seluruh kalangan usia. Tentu di sini kita sebagai penjual produk kita sudah mengetahui. Nah, target gaungnya produk kita ini kemana? Di kalangan usia itu tentu ada target antara siswa SD sampai mahasiswa pun. Tapi yang seperti kita ketahui, peminat es krim ini kebanyakan di anak SD, SMP, SMA, ataupun sampai mahasiswa juga. Tapi karena kita memiliki ini es krim roll sesuatu yang unik, maka dari itu sebagian customer dari kalangan usia, dari kalangan mahasiswa itu mereka memiliki dan mereka melihat suatu produk kita ini menarik atau unik. Nah, di situ yang targetnya muncul dan mereka pun juga bisa membeli karena target tersebut. Nah, peminat juga es krim. Nah, di sini kita ketahui peminat es krim ini yang saya sampaikan tadi dari berdasarkan usia, di kalangan usia dan di kalangan mahasiswa. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan value proposition yang dimiliki oleh ice cream barrel. Jadi, value proposition atau keunikan yang mereka miliki adalah mereka menyajikan suatu produk ice cream yang belum memiliki kompetitor. Nah, mereka ini belum memiliki kompetitor di area Sulawesi Utara dan juga Minahasa Utara. Karena tokonya bertempat atau berlokasi di Minahasa Utara. Jadi, mereka ini belum memiliki kompetitor karena es krim ini jarang ditemui. Dan es krim ini unik karena dia bentuknya beda. Kalau biasanya es krim yang kita temui itu berbentuk krim, kalau ini es krimnya itu di roll. Jadi memberikan sensasi baru kepada customer dalam mengonsumsi es krim. Nah, yang kedua, mereka ini menawarkan berbagai topping. Fungsinya adalah mereka ini memberikan pilihan sehingga customer itu tidak bosan karena es krimnya hanya memiliki satu-satu rasa. Namun mereka memberikan berbagai pilihan topping sehingga
ice creamnya bisa bervariasi sesuai dengan selera yang customer inginkan. Baiklah, pada kesempatan ini saya Komim Keparal akan menjelaskan thesis analisis dari bagian channel. Nah, jadi dari hasil interview kami ada 2 channel yang digunakan oleh Bang Bill. Yang pertama itu mereka menjual es krim mereka melalui mereka menyediakan outlet baru mereka yang teman-teman boleh temukan. Itu yang pertama, teman-teman boleh cari di Google Map dengan nama Barrel Ice Cream, dan yang kedua, teman-teman jalan-jalan ke Unglab, teman-teman bisa melihat akan ada satu outlet di muka di dekat Indomaret yang bernama Barrel Ice Cream. Nah, channel yang kedua yang digunakan mereka yaitu sosial media. Nah, dari sosial media ini, dari Facebook, TikTok, dan lain-lain, mereka melakukan promosi untuk produk mereka ini, sehingga banyak orang yang akan datang untuk membeli produk mereka di outlet-outlet mereka. Ini customer retention. Yang seperti kita ketahui, customer retention ini yang memadukan bisnis, strategi bisnis dengan manusia dan teknologi dan proses untuk menarik prospek penjualan. Nah, yang kedua, customer segment. Nah, customer segment ini strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang ada untuk dikelola secara efektif agar mendapat tujuan yang tepat. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang customer retention. Di dalamnya itu ada di sini yang kelompok kami katakan kebersihan produk dan menerima masukan pelanggan. Nah, di sini kebersihan produk, tentunya kita sebagai customer di sini tentu harus membeli barang yang bersih. Nah, maka dari itu kita sebagai penjual produk ini harus menjaga kebersihan dari segi tempatnya atau segi minuman atau makanan yang seperti kita jual ini, es krim roll. Nah, jadi tentu di sini kebersihan itu yang sangat penting dalam suatu penjualan produk agar bisa menjaga kenyamanan. Nah, yang kedua, menerima dan memasukkan pelanggan dan menerima masukan pelanggan. Tentu di sini kita sebagai penjual produk harus menerima koreksi atau masukan dari pelanggan. Nah, di sini kan yang seperti kita ketahui, masukan dari customer itu untuk kita penjual produk itu sangat baik untuk menerapkan suatu produk kita, makanan atau minuman kita ini agar menjadi suatu makanan minuman yang baik dan memiliki kualitas yang perfect lah gitu. Agar dari situ kita harus perlu juga menerima masukan dari pelanggan. Lebih baik kita yang menanyakan. Contoh seperti ini, ketika mereka bayar kita produknya, kita ingatkan, Kak, jangan lupa ya kalau ada kekurangan atau masukan sampaikan gitu. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekarang saya John Alfian akan membahas mengenai thesis analysis dari Barrel Ice Cream masuk ke revenue streams. Jadi di revenue streams ini ada 2 untuk Barrel Ice Cream ini. Yang pertama itu modal awal, tentu saja dari owner, dan yang kedua itu penjualan ice cream. Yang kita ketahui bersama bahwa ice cream ini tidak langsung jadi begitu saja, jadi ada prosesnya yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya, tapi saya ingin membahasnya lebih detail lagi. Kalau sebenarnya ice cream ini awalnya dari bahan bubuk, lalu dicampur dengan mungkin air atau apa, lalu di blender. Setelah produk tersebut sudah di blender, dia akan akan ditaruh di atas mesin es krimnya, baru nanti akan diolah, lalu setelah itu akan sudah membeku, nanti Bapak Bill atau karyawan-karyawannya akan meroll itu es krim tersebut dan naruhnya di cup-cup. Lalu setelah setelah es krim tersebut semuanya sudah tertaruh atau sudah ditaruh di cup tersebut, nanti karyawan atau Bapak Bill akan menanyakan kepada customernya topping apa yang akan
dia kehendaki atau ingin dia mau untuk ice creamnya. Lalu setelah semua proses itu terjadi, baru terjadilah penjualan ice cream tersebut. Ada transaksi jual beli setelahnya. Key resources yang dimiliki oleh Ice Cream Barrel ini ada 4, dan saya akan menjelaskan dan menjabarkan key resources-nya satu-satu. Yang pertama, key resources yang pertama yaitu serbuk ice cream. Serbuk ice cream ini adalah bubuk ice cream atau bahan utama yang digunakan dalam pembuatan ice cream roll. Dia ini memiliki berbagai rasa. Dan yang kedua, mereka memiliki mesin ice cream. Tentunya mesin ice cream ini digunakan untuk membuat ice cream roll tersebut. Dan yang ketiga, mereka ini memiliki karyawan. Kenapa mereka harus memiliki karyawan? Karena untuk membuat ice cream roll tersebut dibutuhkan orang yang memiliki pengetahuan dan juga skill dalam membuatnya. Jadi mereka memiliki karyawan yang memang sudah berpengetahuan dan memiliki skill dalam pembuatan ice cream tersebut. Walaupun ownernya sendiri juga memiliki pengetahuan dan skill untuk membuat ice cream tersebut. Dan yang terakhir adalah yaitu saudara Bill yang owner atau pemberi modal. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang perkenalkan, nama saya Yuki Lembang, dan sekarang kita akan masuk di bagian as-is analysis. Oke, di bagian as-is analysis itu ada banyak, yaitu ada key partner, ada key activities, ada key resource, ada value proposition, ada customer relationship, ada channels, customer segment, cost structure, ada juga revenue stream. Nah, tapi untuk kali ini saya cuman ingin membahas bagian itu yang di bagian key partner dengan key activities. Ya, seperti yang kita ketahui, key partner adalah seperti hasil interview yang telah kami lakukan, yaitu kami pun mendapati yaitu ada key partner dan ada key activities yang terjadi dari usaha yang telah kami interview kemarin. Itu seperti yang pertama, kita bisa lihat di key partner, yaitu supplier bahan baku serbuk es krim. Nah, jadi orang yang kami interview itu dia itu memiliki kerjasama dengan supplier bahan baku es krim ini, agar dia dapat terus menyetok barang-barangnya begitu, supaya dia dapat terus memproduksi es krimnya. Karena kita interview itu adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha di bidang es krim, produksi es krim. Lalu kita bisa lihat selanjutnya adalah supplier mesin es krim. Nah, dia juga untuk membuat es krim itu juga pastinya kita ketahui bahwa dia itu memerlukan mesin atau alat, karena tidak mungkin es krim itu jadi cuman begitu saja. Pasti kita juga memerlukan alat dan bahan. Tentunya bahan telah kita dapatkan dari supplier bahan baku, dan selanjutnya kita telah mendapatkan alat dari supplier mesin es krim. Oke, selanjutnya kita masuk di activities. Itu key activities ini itu hal-hal yang terjadi di usahanya itu tersebut. Seperti yang kita ketahui pertama, yaitu tentu saja pembelian bahan baku. Nah, di pembelian bahan baku ini itu dia biasa aktivitas yang terjadi adalah tentu saja dia pergi mencari supply atau bahan bakunya untuk membuat es krim. Lalu selanjutnya pembelian mesin es krim. Tentu saja untuk membuat itu dia harus membeli es krim agar dia dapat membuat es krim. Lalu selanjutnya itu pembuatan ice cream roll, karena dia membuat ice cream roll, jadi dia memproduksi ice cream roll. Dan yang terakhir
yaitu tentang mempertahankan rasa. Jadi bagaimana dia dapat mempertahankan rasa. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Tanpa berbahasa-basi lagi, kita akan masuk di bagian cost structure. Jadi untuk barrel ice cream, cost structure-nya ada 4. Yang pertama itu biaya produksi ice cream, yang kedua itu pembelian mesin ice cream, yang ketiga itu sewa tempat, dan yang keempat itu gaji karyawan. Jadi beberapa cost yang dipakai untuk usaha ini adalah keempat poin tersebut. Jadi ada biaya produksi, pembelian mesin ice cream, sewa tempat, dan juga karyawan. Untuk sewa tempat, Bapak Bill menyewa 2 tempat karena dia sudah memiliki 2 kedai atau 2 tempat yang dia jalankan untuk menjual ice cream atau produk-produk ice creamnya. Dan juga gaji karyawan karena Bapak Bill sudah menyewa atau meng-hire karyawan untuk menjaga boothnya, tempat usahanya tersebut. Baik, untuk pada bagian to be analysis, kelompok kami sepakat hanya ingin memberikan tambahan atau sedikit perubahan pada 3 bagian, yaitu customer relationship, channel, dan juga customer segment. Dan kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu customer relationship. Pada bagian as-is, di dalam customer relationship hanya ada kewajaran produk dan menerima masukan pelanggan. Nah, di sini kelompok kami ingin memberikan tambahan, yaitu pengalaman baru, yang dimana customer selain bisa menerima atau mendapatkan suatu produk es krim yang baru atau es krim roll ini, dia juga bisa mungkin bisa mencoba untuk membuatnya sendiri atau secara langsung, yang dimana itu bisa dapat menambah pengalaman baru dan menambah minat customer untuk datang lagi ke tempat itu atau membeli es krim tersebut. Dan pada bagian segmen atau customer segment, di situ pada bagian as-is hanya ada seluruh kalangan usia dan juga peminat es krim. Nah, di sini kami sedikit mengganti atau memberikan lebih atau mengganti dengan secara spesifik. Jadi kami mengambil poinnya itu pelajar SMP, SMA, mahasiswa, dan seluruh kalangan. Nah, di sini kenapa kami mengambil kesimpulan untuk mengspesifikasikan pada pelajar SMP dan SMA, karena untuk pada atau lokasi dari outlet es krim barrel ini terdapat di area atau di dekat SMP dan juga SMA. Jadi tidak langsung itu menjadi customer utama dari outlet tersebut, yang dimana mungkin pada saat jam pulang sekolah mereka akan singgah atau membeli produk tersebut. Dan juga mahasiswa, karena ada juga cabang dari es krim barrel ini di depan kawasan Ungklab atau kawasan perkuliahan. Dan tentu saja seluruh kalangan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh kalangan menyukai es krim. Lalu kita masuk pada bagian channel. Channel sendiri pada bagian as-is hanya ada outlet barrel dan sosial media. Nah, di sini kami menambahkan aplikasi online, yang dimana mungkin secara berkembang atau dengan seiring berkembangnya bisnis ini, es krim barrel dapat masuk pada mungkin bisa dibilang aplikasi-aplikasi pemesanan online. Jadi customer dapat memesannya sendiri atau dari rumah, secara langsung dari rumah, dan tidak perlu datang langsung ke outlet tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang lebih praktis dan lebih cepat dikenal oleh customer lain.
Terima kasih.